Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna iPos masih bingung bedanya menu daftar penjualan dan daftar penjualan kasir di iPos 5? Ternyata jawabannya sangat sederhana loh. Ingin tahu apa aja perbedaannya? Silahkan simak video berikut sampai selesai. Trigonal Tutorial. Yang pertama di sini kita akan membahas yang daftar penjualan terlebih dahulu. Ya, kita bisa buka menu penjualan. Kemudian pilih yang daftar penjualan. Nah, daftar penjualan ini biasanya digunakan untuk menginput transaksi back office yang menggunakan printer besar. Jadi nanti hasil cetaknya juga akan besar ya untuk kertasnya. Contoh misalnya kertas A4, HVS, kertas continuous, dan lain sebagainya. Nah, di daftar penjualan ini kita juga bisa melakukan tarik transaksi dari transaksi pesanan penjualan yang sebelumnya sudah kita input. Misalnya contoh ada pelanggan yang dia itu PO dulu ke kita atau pre-order dulu ke kita ya. Jadi setelah dia PO, kita catat di pesanan penjualan. Nanti kalau barangnya sudah ready, baru kita akan kirim ke pelanggan tersebut. Nah, dan nantinya setelah kita kirim baru kita tarik dari pesanan penjualan ke daftar penjualan. Nah, aktivitas tersebut ya untuk melakukan tarik transaksi dari pesanan penjualan itu hanya bisa dilakukan di daftar penjualan saja gitu. Di sini saya coba contohkan ya. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan input transaksi pesanan penjualan. Ya, di sini pesan jual listnya ya ini sudah ada. Ya. Kemudian di sini saya coba tarik dari daftar penjualan. Klik tambah, kemudian sesuaikan. Di sini saya input pelanggannya itu A, berarti pada saat kita menambah transaksi, kita pilih pelanggannya A, kemudian kita klik di bagian kolom pesanan ini. Ya, yang ada logo cermin ini kita klik ya. Ya, kemudian nanti akan tampil transaksi pesanan penjualan yang sudah kita input sebelumnya. Nah, kita pilih, kemudian kita sesuaikan jumlahnya. Misalnya kita kirimnya sebanyak 10 piece. Kalau sudah, kita lakukan pembayaran. Nah, di sini sebelumnya di transaksi pesanan penjualannya sudah ada pembayaran ya atau DP sebesar 100.000. Kemudian kita tinggal bayarkan sisanya. Misalnya di sini sisanya 200.000. Pembayarannya itu uang cash ya, misalnya kas kecil. Ini kalau sudah kita simpan. Nah, aktivitas ini hanya bisa dilakukan di transaksi daftar penjualan saja. Seperti itu. Dan juga di daftar penjualan ini bisa juga melihat sisa piutang dari pelanggan A tersebut. Kalau misalnya pelanggan A tersebut dia masih memiliki piutang di toko kita. Nah, untuk caranya kita bisa klik di bagian sini ada seperti gambar mata ya. Kemudian ada informasi, kita klik. Nah, di sini dia ada sisa piutangnya 0, tapi dia masih ada deposit di toko kita yaitu sebesar 150.000. Seperti itu. Ini untuk informasi saja. Nah, ini untuk informasi ini hanya bisa dicek di transaksi daftar penjualan saja. Seperti itu. Itu untuk yang daftar penjualan ya. Ya, mungkin di sini saya coba contohkan lagi untuk daftar penjualan, dia nanti hasil cetaknya akan seperti ini. Ini faktur penjualan 1, dia menggunakan kertas yang besar ya, yaitu kertas A4 atau HVS, atau bisa juga kertas yang continue ya, yang dari printer Epson LX310 itu juga bisa. Nah, kemudian ada faktur jual 2 di sini setengah A4 ya, atau setengah HVS. Nah, kemudian di sini ada surat jalan juga. Gitu. Nah, nanti di daftar kasir itu juga bisa melakukan print menggunakan printer yang besar. Nanti ada settingannya. Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Nah, itu untuk yang daftar penjualan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang daftar penjualan kasir. Oke, di sini yang daftar penjualan kasir ya. Daftar penjualan kasir. Di daftar penjualan kasir ini biasanya digunakan untuk menginput transaksi yang menggunakan printer kecil ya, atau mini printer. Contohnya itu seperti yang ada di minimarket, yang ada di struk kecil itu ya. Nah, itu. Kemudian di daftar penjualan kasir juga bisa melakukan cetak struk atau nota menggunakan printer besar. Ya, contohnya seperti ini. Ya, misal di sini saya buat transaksi baru ya. Oke, di sini tampilannya itu berbeda ya antara penjualan dengan penjualan kasir. Kalau daftar penjualan dia kalau kita buat transaksi baru dia tampilannya seperti ini ya. Untuk total akhirnya ada di bagian kanan bawah ini ya, total akhir. Nah, tapi kalau untuk yang ditambah kasir dia ada di sini ya totalnya.
Di sini saya coba buat transaksi kasir ya. Pelanggannya kita sesuaikan, pelanggan B contoh. Nah, kemudian barang yang dibeli contoh misalnya gelas plastik sama ya. Ya, misalnya di sini 15. Oke, dia tampilannya nanti seperti ini ya. Kemudian untuk bayar kita bisa klik di bagian bawah ini, bayar N. Lalu kita masukkan uangnya, misalnya tunai ya, 150.000. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin simpan dan cetak, nah itu bisa kita pilih simpan dan cetak kalau misalnya kita ingin mencetak struknya. Tapi kalau tidak perlu mencetak struknya, kita bisa klik simpan saja. Seperti itu. Selanjutnya di daftar penjualan kasir ini dia tidak bisa menarik transaksi dari daftar pesanan penjualan ini yang berbeda dengan daftar penjualan yang tadi sudah kita bahas gitu. Jadi di pesanan penjualan ini hanya bisa ditarik dari daftar penjualan saja gitu. Jadi dia nggak bisa ditarik di daftar penjualan kasir seperti itu. Dan juga di sini kelebihannya pada daftar penjualan kasir, dia itu ada yang namanya laporan kasirnya. Nah, kita bisa buka di sini daftar kasir, kemudian di bagian bawah sini ada laporan. Kita klik laporannya. Nah, contoh kita ingin melihat laporan atau transaksi kasir di hari ini saja. Ya, kita bisa sesuaikan periodenya, usernya kita sesuaikan, kemudian kita klik review. Maaf, kita klik preview. Nah, ini adalah total transaksi per tanggal 7 bulan Agustus ya, tahun 2025. Totalnya ada sekian. Ya juga jelas ya di sini ada bayar yang tunainya itu berapa, kemudian di sini nanti ada yang kredit berapa, yang debit berapa, itu akan tampil di sini kalau sudah melakukan input transaksi kasirnya. Seperti itu. Untuk yang terakhir, di daftar penjualan kasir ini juga bisa mencetak faktur menggunakan printer besar. Ya, untuk contohnya di sini kita bisa buka menu pengaturan, kemudian menu printer ya. Lalu di sini untuk mode printernya kita bisa ubah menjadi mode printer yang umum atau back office. Ya, kalau sudah kita bisa simpan. Oke, kita simpan. Kemudian setelah kita simpan, kita coba buka transaksi kasir yang sudah kita input sebelumnya, yang pelanggan B tadi ya, sini. Kemudian kita edit. Nah, lalu di sini kita klik cetak. Nah, nanti kita bisa juga menyesuaikan ya, seperti menginput transaksi di daftar penjualan yang sebelumnya. Gitu. Jadi di sini kita bisa pilih juga kalau kita mau mencetak menggunakan kertas yang A4, kita pilih yang faktur jual 1. Tapi kalau kita mau cetak yang setengah kertas A4 ya, kita bisa pilih yang faktur jual 2. Nah, seperti ini ya contohnya, ini faktur jual 1. Nah, dan juga kita juga bisa mencetak surat jalannya di sini. Ya, seperti ini. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu ya untuk perbedaan antara daftar penjualan dengan daftar penjualan kasir. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah kan? Kalau ada yang masih belum paham dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigonal Software. Untuk kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.